Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Islam Futuristik episode 143. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan fenomena alam yang disebut di dalam Al-Quran dalam bentuk ayat-ayat kauniyah, di mana kita bisa belajar banyak hal dari ayat-ayat kauniyah itu. Al-Quran menginspirasi umat Islam untuk mengamati dan memahami, bahkan melakukan penelitian terhadap berbagai fenomena alam itu, dan kemudian memotivasi kita untuk memanfaatkan segala macam karunia Allah yang ada di langit dan di bumi dan di sekitar kita itu untuk kepentingan kesejahteraan peradaban manusia. Dalam beberapa episode yang terakhir kita sudah melakukan kajiannya, meneliti, memahami, dan kemudian menginspirasi kita semua, bahkan memotivasi untuk mengambil pelajaran dari dalamnya. Di antaranya adalah terkait dengan fenomena air, di mana air ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan, bahkan untuk berbagai aktivitas, termasuk untuk kegiatan industri dan kebutuhan energi. Di episode yang lalu kita telah beranjak untuk membahas fenomena api, di mana sebagaimana air yang memiliki banyak manfaat, Al-Quran juga mendorong kita untuk memahami tentang api itu, mengambil pelajaran dari dalamnya, bahkan mengambil manfaat dari energi panas yang dihasilkan oleh api itu. Detailnya sudah dibahas di episode yang lalu, tetapi hari ini kita akan sambungkan dengan mengambil sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu. Di antaranya yang terdapat di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 71. Afara'aitumun naral lati turun. Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Dan yang kedua ada di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 73. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Kami jadikan api itu peringatan atau pelajaran dan sesuatu yang bermanfaat bagi al-muqwin. Sahabat sekalian, dari dua ayat ini saja kita sudah mendapatkan inspirasi dan motivasi dari dalam Al-Quran Al-Karim, supaya umat Islam ini, bahkan umat manusia, itu memahami, memperhatikan, memahami, meneliti, dan kemudian mengambil manfaat dari api itu. Sehingga digambarkan dalam dua ayat ini, satu, apakah kalian tidak memperhatikan api itu, dan yang kedua ditegaskan bahwa pada api itu ada pelajaran dan manfaat yang banyak bagi yang disebut al-muqwin. Kita sudah mengkaji tentang al-muqwin itu adalah orang-orang yang kesehariannya atau interaksi aktivitasnya terkait dengan api. Misalnya para pengguna energi panas api itu. Dan kalau kita kaji lebih jauh, api itu bisa muncul dari bahan bakar yang kemudian dibakar menghasilkan panas. Pada level tertentu suhunya akan memunculkan api. Tapi poin pentingnya adalah manfaatnya terkait dengan energi panasnya. Nah, kemudian ketika kita melakukan kajian lebih jauh, lebih mendalam terkait dengan energi itu, maka kita menemukan manfaat yang sangat luas di dalam peradaban manusia. Nah, hari ini kita akan lebih jauh melihat perkembangan peradaban manusia terkait dengan energi itu. Pada dasarnya Al-Quran sudah menggambarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan segala yang ada di planet bumi ini untuk kepentingan peradaban manusia. Manusia bisa memanfaatkan apa saja yang sudah disediakan Allah di planet bumi ini. Salah satunya adalah sumber energi.
Yang kita lihat bahwa energi itu menempati posisi yang sangat sentral. Begitu energi ini menurun, kekurangan energi, maka itu menjadi rem terhadap berkembangnya peradaban manusia. Nah, yang menarik dalam beberapa dekade terakhir ini kita melihat umat manusia mengalami krisis energi. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami situasi ini, ikut memikirkan, dan kemudian syukur-syukur bisa ikut terlibat di dalam mencari solusi alternatif atas krisis yang terjadi pada manusia. Kenapa peradaban di muka bumi ini mengalami krisis energi dalam beberapa dekade yang terakhir? Maka kalau kita baca dalam perkembangan berbagai macam berita terkait dengan penggunaan energi dan pertumbuhan peradaban manusia, memang terjadi jumping yang luar biasa. Di mana peradaban manusia itu mengalami pertumbuhan luar biasa sejak tahun 2000-an atau di abad 21 ini. Kalau kita lihat trennya itu dalam perkembangan peradaban itu, maka di zaman dahulu kebutuhan energi itu sedemikian kecilnya, sedemikian rendahnya. Tetapi seiring dengan industrialisasi dan kemudian sampai di abad ke-21 ini, di mana industri bertumbuh luar biasa, transportasi membludak luar biasa, penduduk bumi bertambah secara sangat signifikan, sudah hampir mendekati 8 miliar manusia, maka kebutuhan energi itu untuk kepentingan industri, rumah tangga, transportasi itu mengalami lonjakan yang luar biasa. Di satu sisi ternyata peradaban manusia sangat bergantung kepada sumber energi fosil. Paling banyak adalah batu bara, kemudian minyak bumi, dan yang ketiga adalah gas alam. Tiga ini yang menempati porsi paling besar dalam atau sebagai sumber energi aktivitas manusia dalam peradabannya. Sebagai gambaran dari kebutuhan energi untuk mengembangkan peradaban itu, kita bisa melihat pada grafik berikut ini, di mana manusia di seluruh muka bumi ternyata mengalami peningkatan luar biasa di dalam memanfaatkan energi batu bara misalnya. Kita melihat sejak tahun 1800-an sampai 2000-an ini, ternyata grafiknya itu luar biasa peningkatannya, eksponensial. Dalam grafik konsumsi batu bara berikut ini misalnya, kita melihat betapa terjadi lonjakan kebutuhan energi dengan berbasis pada batu bara itu. Pada bagian kiri itu adalah gambaran besarnya energi dalam exajoules per tahun, dan kemudian ke arah kanan itu adalah pertambahan tahunnya mulai dari 1820 sampai tahun 2000-an. Kita melihat pada tahun 1800-an itu kebutuhan energinya sedemikian rendahnya, hampir-hampir mendekati angka 0. Tetapi sejak tahun 1920-an, kira-kira 100 tahun kemudian, terjadi pertumbuhan konsumsi energi yang luar biasa seiring dengan proses industrialisasi. Dan lebih gila lagi itu adalah pada abad ke-20, kita lihat grafiknya meningkat sangat tajam sampai dengan 1980-an. Dan lebih menggila lagi adalah pada tahun 2000-an memasuki abad 21. Kalau dilihat pada detail angkanya, maka periode tahun 2019 sampai 2020, 2-3 tahun yang lalu, itu sebetulnya sempat turun menjadi 1,181 miliar ton. Dikarenakan ada pandemi. Tetapi kemudian naik lagi pada periode 2021 dan 2022, rebound menjadi 1,226 miliar ton dan 1,229 miliar ton. Bahkan pada tahun ini, tahun 2023 diperkirakan angkanya masih meningkat lagi lebih dari 5%. Grafik sederhana ini menggambarkan betapa rakusnya peradaban manusia modern untuk mengkonsumsi energi.
gambarannya dari batu bara. Ternyata pada minyak juga demikian adanya, terjadi peningkatan yang luar biasa. Kita lihat pada tabel berikut ini, pada tahun 2021, produksi minyak itu berkisar sekitar 95 juta barel per hari. Naik pada tahun 2022 menjadi 99,85 juta barel per hari. 2023 naik lagi menjadi 101 juta barel per hari dan diperkirakan tahun 2024 itu juga akan meningkat menjadi 102 juta barel per hari. Sedangkan pemakaiannya juga mengalami peningkatan terus-menerus, mulai dari 90 juta barel per hari ke 99, ke 101, ke 102,8 juta barel per hari. Dan yang demikian ini konsisten pada penggunaan sumber energi dari gas alam. Yang grafiknya juga terus meningkat sejak abad ke-18, 19, abad 20, sampai abad 21 ini. Poin pentingnya adalah peradaban manusia membutuhkan energi yang luar biasa besarnya dan masih bertumpu kepada penggunaan energi fosil, di mana itu tidak bisa diperbarui. Minyak bumi misalnya akan segera habis dengan penggunaan konsumsi yang seperti itu, diperkirakan sekitar 40-50 tahun lagi ke depan. Sedangkan gas alam diperkirakan tinggal 60-an tahun lagi ke depan. Batu bara diperkirakan masih sekitar 100 tahun ke depan. Tetapi semua itu sesungguhnya menunjukkan kita sedang mengalami krisis sumber-sumber energi, di mana ini sekaligus memunculkan perusakan yang luar biasa terhadap lingkungan hidup kita, sehingga planet bumi mengalami masalah, menjadi lebih panas, suhunya meningkat, ada gas rumah kaca, ditambah perusakan ozon dan atmosfer dan seterusnya yang menurunkan kualitas kehidupan manusia sendiri. Sementara perkembangan peradaban itu bukan menurun, tetapi justru meningkat semakin tajam. Artinya kebutuhan akan sumber-sumber energi yang baru dan terbarukan itu sesungguhnya menjadi sangat signifikan. Di satu sisi sumber-sumber energi fosil sedang menurun, habis tidak akan lebih dari 100 tahun ke depan, tetapi pertumbuhan peradaban, kebutuhan sumber-sumber energi justru meningkat. Maka peradaban manusia sedang mencari sumber-sumber energi yang mungkin. Energi baru di samping energi fosil itu, dan bahkan yang terbarukan yang akan terus-menerus berganti dan tidak akan ada habisnya. Itulah strategi ke masa depan ditambahkan dengan energi yang semakin bersih. Maka kita lihat di dalam strategi pengembangan sumber energi ke depan, penggunaan fosil itu akan mengalami penurunan porsinya. Sedangkan energi baru dan terbarukan itu justru ditingkatkan. Sumber-sumber energi baru dan terbarukan itu diharapkan bisa dikembangkan dari tenaga air. Tetapi yang jadi masalah, tenaga air itu membutuhkan sumber-sumber air yang justru di dekade-dekade terakhir ini sedang mengalami masalah. Dikarenakan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan hutan sebagai catchment area, dan seterusnya. Yang kedua diambil dari panas bumi, geotermal, yang diharapkan ini masih menyimpan cukup banyak, terutama di kawasan-kawasan lingkaran cincin api yang memiliki gunung-gunung berapi, seperti Indonesia misalnya. Yang ketiga diharapkan dikembangkan dari tenaga angin. Kawasan-kawasan yang memiliki pergerakan angin cukup baik, maka di sana didirikan itu kincir-kincir angin yang kemudian dikonversi melalui turbin untuk menjadi tenaga listrik. Yang lainnya lagi adalah menggunakan tenaga matahari, baik panasnya maupun cahaya mataharinya yang bisa diubah secara langsung menjadi listrik. Dan termasuk di dalamnya energi baru dan terbarukan itu adalah energi nuklir, yang cadangannya sesungguhnya di muka bumi ini sangat besar. Tetapi sesungguhnya kita semua mestinya menguasai teknologi itu, karena ini adalah teknologi masa depan.
Di satu sisi energi fosil akan segera habis. Di sisi yang lain, energi yang baru diantaranya terkait dengan air itu terbatas, angin itu terbatas, kemudian panas bumi juga terbatas, bahkan dari yang cahaya matahari pun itu memiliki keterbatasan. Maka yang semestinya kita lakukan adalah mengambil potensi sumber energi yang terbesar, yaitu dari energi nuklir ini. Tetapi poinnya memang adalah penguasaan teknologi tinggi, dikarenakan memang ini memiliki potensi yang sangat besar. Ketika potensi manfaat itu besar, maka dengan sendirinya potensi masalahnya juga akan menjadi lebih besar. Itu adalah filosofi teknologi. Jadi kalau kita membayangkan nih misalnya sebagai contoh, ketika kita mengembangkan transportasi berupa sepeda pancal, sepeda angin, maka kecepatannya maksimum ya katakanlah hanya belasan atau 20-30 km per jam dengan potensi kecelakaan mungkin akan lecet-lecet kalau kita jatuh. Tetapi ketika ini kita kembangkan menjadi sepeda motor, kecepatannya lebih tinggi lagi. Bisa sampai 100 km per jam misalnya. Tapi potensi kecelakaannya itu akan lebih fatal. Akan tetapi peradaban teknologi manusia kemudian memberikan teknologi pengamanan dengan lebih baik, yaitu remnya lebih bagus, ada koplingnya, ada persnelengnya dan seterusnya, sehingga perkembangan teknologinya ini bisa memberikan keamanan yang juga lebih baik kepada teknologi yang manfaatnya lebih banyak itu. Demikian juga ketika dikembangkan menjadi mobil, lebih cepat lagi bisa membawa banyak orang, lebih bermanfaat, teknologinya pasti lebih tinggi. Tetapi memang potensi terjadinya kecelakaan itu bisa lebih banyak. Lebih tinggi lagi teknologinya adalah pesawat. Manfaatnya lebih besar, kecepatannya lebih tinggi, tetapi potensi kalau terjadi musibah juga lebih besar. Tetapi kan semua itu adalah pilihan buat manusia yang kita harus menguasai teknologinya agar kita bisa mendapat manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan manusia sendiri. Nah, sahabat sekalian, teknologi nuklir itu adalah teknologi yang sangat canggih, yang sangat maju, di mana potensi energinya itu kalau dibandingkan dengan bahan bakar fosil misalnya, itu luar biasa perlipatannya. Kesetaraan energinya misalnya, 1 ton batu bara, itu setara kira-kira cuma dengan 1 gram uranium. Itu adalah gambaran kasar perbandingan antara energi yang tersimpan dalam batu bara, energi fosil, dengan bahan bakar nuklir itu. Tetapi untuk membangkitkan energi yang sedemikian besar itu, tentu teknologinya harus semakin canggih untuk mengamankan, kalau tidak maka bisa memunculkan masalah seperti pada teknologi transportasi tadi. Sepeda pancal, sepeda angin itu teknologinya rendah, potensi kecelakaannya rendah, tetapi pesawat teknologinya lebih tinggi, manfaatnya lebih besar dengan potensi kecelakaan yang juga lebih besar. Tapi sekali lagi, semua itu kita ambil dengan segala risiko dan manfaatnya, dilakukan kontrol dengan baik terhadap teknologi atau pelaksanaan pada saat memanfaatkan teknologi itu. Selain cadangan yang sudah dikuasai oleh negara-negara maju dalam bentuk hulu ledak nuklir dalam persenjataan mereka, yang itu adalah uranium diperkaya yang kalau dicairkan itu bisa menjadi sumber energi pembangkitan listrik yang sangat besar dan menjadi cadangan selama bertahun-tahun ke depan. Mereka tidak khawatir terhadap krisis energi yang terjadi karena memiliki cadangan itu. Bahkan selain dalam bentuk hulu ledak nuklir itu, sesungguhnya bumi kita menyimpan cadangan uranium dan bahan bakar nuklir lainnya seperti thorium misalnya. Ini adalah bahan bakar masa depan yang akan dikembangkan untuk menggantikan atau setidak-tidaknya melengkapi penggunaan uranium sebagai bahan bakar nuklir. Kalau kita lihat pada data-data yang mutakhir, maka di seluruh muka bumi ini terdapat wilayah-wilayah yang memiliki kandungan cadangan uranium itu sangat besar. Di antaranya dalam bentuk tabel berikut ini kita bisa melihat
negara-negara mana saja yang memiliki cadangan uranium itu, bahkan kemudian juga thorium. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa cadangan uranium yang terbukti itu kurang lebih adalah 8 juta sekian ton. Berkembang dari 5 tahun sebelumnya, 2014, yang baru ditemukan sekitar 2,8 juta ton. Beberapa negara yang memiliki cadangan cukup besar adalah Australia dengan 2 juta ton lebih. Yang kedua adalah Rusia dengan kandungan 661 ribu ton. Kemudian lainnya ada Namibia dengan 500-an ribu ton. Nigeria dengan 439 ton. South Africa dengan 447 ribu ton. Kanada dengan 873 ribu ton. Cina 269 ribu ton. Denmark, India, Amerika, dan seterusnya. Kita bisa melihat dalam tabel ini bahwa di seluruh dunia cadangan uranium itu sedemikian besarnya, dan seterusnya. Anda bisa membaca dalam tabel itu, tetapi kalau dijumlahkan menurut perhitungan para ahli nuklir, itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan peradaban manusia selama 3.500 sampai 4.000 tahun ke depan. Bandingkan itu dengan sumber-sumber energi fosil yang sekarang yang semakin mengalami krisis itu. Energi nuklir adalah potensi sumber energi yang luar biasa ke masa depan. Ini adalah teknologi masa depan di mana kita harus menguasainya. Bahkan kalau ditambah dengan sumber thorium, itu akan bertambah 3-4 kali lipatnya dibandingkan energi yang tersimpan di dalam uranium. Artinya potensi cadangan energi di muka bumi ini kira-kira 4-5 kali lipatnya dibandingkan yang diprediksikan dari uranium itu. Bisa mencapai belasan ribu tahun ke depan. Bahkan ketika teknologinya nanti semakin berkembang dengan munculnya fast breeder reactor, maka itu akan melipat gandakan kemampuan dari cadangan energi di muka bumi ini. Bahkan bisa mencapai ratusan ribu tahun ke depan dengan bertumpu pada sumber-sumber energi nuklir itu. Berikut ini adalah gambaran grafik perbandingan antara energi konvensional ini dengan energi-energi masa depan itu. Di bagian bawah dari grafik itu adalah energi-energi yang rendah yang dimiliki oleh brown coal, yaitu batu bara coklat, yang energinya adalah paling rendah. Di atasnya itu ada firewood, ada black coals, ada crude oils, ada LPG, ada natural gas, dan ada hidrogen. Itu adalah di level yang kedua. Tetapi ketika kita masuk kepada reaktor-reaktor atau pembangkit energi bertenaga nuklir, kita melihat itu di atasnya ada uranium di dalam LWR, Light Water Reactor. Itu adalah salah satu jenis dari reaktor yang sekarang sudah dikuasai. Itu energinya sudah berlipat kali dibandingkan dengan menggunakan energi konvensional. Di atasnya lagi itu adalah uranium enriched sampai 3,5% masih menggunakan LWR, itu lebih tinggi hasil energinya. Tetapi yang paling tinggi adalah yang di atas itu natural uranium NFBR. Ini adalah jenis reaktor yang disebut sebagai fast breeder reactor. Di mana dengan teknologi fast breeder reactor ini, manusia akan memiliki cadangan sumber energi sampai 530.000 tahun ke depan. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa Allah sudah mengaruniakan sumber energi yang luar biasa untuk masa depan peradaban manusia dalam bentuk bahan bakar uranium. Tetapi teknologinya harus dikuasai dengan baik, dikarenakan ini memiliki energi yang sangat besar. Dan karena itu harus dihandle dengan menggunakan teknologi yang canggih. Karena kalau tidak, maka akan memunculkan masalah bagi kehidupan kita sendiri. Tetapi dengan perkembangan teknologi mutakhir yang semakin luar biasa ini, kita yakin bahwa memang itulah jalan ke depan
untuk memanfaatkan atau mencari sumber-sumber energi yang tidak ada habisnya, ya, bisa dikatakan tidak ada habisnya karena bisa sampai ratusan ribu tahun, sementara peradaban kita ini baru berkisar ribuan tahun saja. Artinya ini ada cadangan energi yang sangat besar yang seakan-akan hampir-hampir tidak ada habisnya karena bisa menjadi cadangan selama ratusan ribu tahun. Tetapi poinnya adalah kita harus menguasai dan mengembangkan teknologi yang sesuai untuk menghasilkan energi yang luar biasa besar itu. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita terkait dengan sumber energi di muka bumi yang sesungguhnya berlimpah disediakan oleh Allah. Allah menginspirasi kita, memotivasi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya itu semata-mata untuk menciptakan peradaban yang mensejahterakan kita semua. Tentu saja secara adil dan di dalam ridho Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.